Amin. Silakan duduk. Shalom. Firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini, temanya adalah bersaksi di marketplace. Marketplace atau tempat kita bekerja, tempat kita beraktivitas adalah ruang yang menjadi tempat pelayanan kita sehari-hari. Bagi kita sebagai orang percaya, tempat bekerja ini, tempat beraktivitas ini, bukan hanya sekedar untuk lahan mencari nafkah bagi kita, untuk mencari uang, tetapi juga menjadi ladang untuk bersaksi tentang kasih dan kebenaran Tuhan. Kita dipanggil bukan hanya untuk hidup dalam terang kasih Tuhan di dalam gereja ini. Kita dipanggil bukan hanya untuk terang di tengah-tengah keluarga kita, tetapi kita juga dipanggil untuk menjadi terang di tempat di mana kita bekerja, di tempat di mana kita beraktivitas. Itu yang mau Allah sampaikan kepada kita. Hari ini kita akan belajar dari kehidupan seorang umat Allah yang bernama Nehemia, yang hidup dalam pembuangan. Di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah, Nehemia bekerja di lingkungan kerajaan sebagai juru minum raja. Dan raja yang menjadi pimpinan, yang dilayani oleh Nehemia adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita lihat sebagai juru minum raja, Nehemia mempunyai kehidupan yang aman, nyaman, dan enak. Tetapi kita lihat, dia memiliki hati dan merelakan dirinya dipakai Tuhan untuk memulihkan keadaan bangsanya, untuk memulihkan keadaan negerinya. Mari kita buka Alkitab kita, Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Kita baca secara bergantian. Saya mulai ayat 1, jemaat Tuhan yang ayat berikutnya sampai ayat 11. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislev tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, bersama beberapa orang dari Yehuda. Aku bertanya kepada mereka tentang orang-orang Yahudi yang luput, yang terhindar dari penawanan, juga tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, aku pun duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu, bukalah matamu, dan dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan ke hadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel. Dengan mengakui segala dosa yang kami, orang Israel, telah lakukan terhadap-Mu. Aku dan kaum keluargaku juga telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu itu. Ingatlah akan
firman yang kau sampaikan kepada Musa, hambamu itu demikian. Bila kamu berlaku tidak setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minum raja. Di awal dia beritahukan bahwa dia ada di Puri Susan. Puri Susan adalah tempat Raja Babel tinggal. Dia tidak beritahukan di awal siapa dia, tetapi di akhir dia beritahukan. Artinya apa? Dia tidak menonjolkan jabatannya. Di akhir baru dia kasih tahu. Ketika itu aku juru minum raja. Sebagai orang buangan yang hidup di negeri orang, Nehemia ini termasuk orang yang beruntung. Dia mempunyai kedudukan yang enak, kedudukan yang terpandang, padahal dia tawanan. Sebagai seorang juru minum raja, berarti dia orang yang bisa dipercaya. Juru minum raja itu harus benar-benar melalui seleksi yang ketat. Orangnya harus bisa dipercaya. Kalau tidak bisa dipercaya, suatu waktu dia bisa meracuni raja. Artinya ada sesuatu yang hebat dalam diri Nehemia. Dia bukan orang sembarangan. Pasti dia punya disiplin yang tinggi. Karena tidak mudah bekerja di tempat raja. Apalagi zaman itu yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kita lihat meskipun Nehemia mempunyai kedudukan yang enak dan terpandang dalam kerajaan Persia. Ketika saudaranya Hanani dan teman-temannya datang dari Yerusalem, membawa kabar tentang kesusahan besar yang dialami umat Allah di sana. Yang tinggal di Yerusalem, yang tidak ikut dibawa kepada pembuangan. Dan tentang kehancuran Yerusalem. Hatinya sedih, hatinya tersentuh, dan dia merasakan beban yang dalam. Di sini kita lihat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kedudukan Nehemia yang penting di kerajaan Persia tidak melunturkan kecintaannya dan kebanggaannya akan Yerusalem. Asal orang Israel terhadap bangsanya, dia sama sekali tidak berubah. Kasihnya, kecintaannya kepada bangsanya tidak luntur. Sekalipun dia jauh di negeri orang. Kadang kita masih selangkah dari rumah. Cinta kita udah luntur dari orang yang di rumah. Apalagi kalau kita jauh di negeri orang. Kita sudah gak ingat orang yang serumah dengan kita. Orang yang harusnya kita perjuangkan hidupnya. Reaksi Nehemia ini memperlihatkan kepeduliannya yang mendalam terhadap keadaan bangsanya. Dari kesaksian hidup Nehemia, ada yang perlu kita teladani. Sehingga kita sebagai anak Tuhan bisa menjadi berkat di marketplace. Bisa menjadi berkat di mana Tuhan kita tempatkan beraktivitas. Bisa menjadi tempat di mana kita mencari nafkah. Buat ibu-ibu yang di rumah, kita menjadi berkat. Di dalam rumah tangga kita, bagi orang-orang di sekitar kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Yang pertama,
Nehemia berdoa membawa persoalan yang dihadapi kepada Tuhan. Ketika dia mendengar persoalan kehancuran yang dihadapi oleh bangsanya, apa yang dilakukan Nehemia? Hancur hatinya. Ia menangis, ia berkabung selama beberapa hari. Ia berpuasa dan berdoa. Datang ke hadirat Allah. Luar biasa. Selama beberapa hari dia berkabung. Seperti dia kehilangan orang yang sangat dikasihi. Padahal tidak ada dampaknya bagi Nehemia. Sekalipun Yerusalem hancur, orang-orang di sana menderita kelaparan, kesusahan, dijajah oleh orang-orang di sekitarnya. Itu tidak terpengaruh dengan hidupnya. Tetapi apa yang kita pelajari? Ada kepedulian bagi dia. Dan apa yang dia lakukan? Dia datang menghadap Allah. Dia datang menghadap Allah. Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang berkuasa. Allah yang mampu menolong umatnya. Itu yang dia lakukan pertama-tama. Dia tidak gerasa gerusu. Dia tidak melihat siapa yang bisa menolong umat Allah yang ada di sana. Tetapi dia tahu siapa yang bisa menolong umatnya. Bangsa Israel adalah umat Allah. Umat kesayangan Allah. Umat pilihan Allah. Kesanalah Nehemia datang. Kesanalah Nehemia membawa persoalan itu. Dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Nehemia sadar. Tidak ada yang dapat dia perbuat tanpa campur tangan Allah. Dia butuh pertolongan dari Allah yang berkuasa. Allah yang tidak terbatas. Bagi Nehemia, doa adalah modal utama sebelum melakukan tindakan apapun. Sebab ia berdoa kepada Allah semesta alam. Allah yang mampu menolong umatnya. Dalam doa Nehemia. Nehemia mengakui kebesaran Allah seperti yang ada di ayat 5 dan 6. Dia berkata, ya Tuhan Allah semesta langit. Allah yang maha besar, Allah yang dahsyat. Allah yang setia kepada perjanjiannya. Dan memberi kasih setia kepada orang yang mengasihi. Dan mengikuti perintah-perintahnya. Ini yang harus kita perhatikan. Kita datang kepada Tuhan berdoa. Tetapi hidup kita tidak pernah kita perbaiki. Tetapi Nehemia berkata, ketika dia menaikkan permohonannya kepada Tuhan. Dia menyampaikan pengagungannya kepada Tuhan. Dia juga mengingatkan bahwa Allah setia kepada janjinya. Kepada orang, memberikan kasih setia kepada orang yang mengikuti perintah-perintahnya. Jangan engkau berdoa sampai jungkir balik. Tetapi engkau tidak setia melakukan apa yang Tuhan mau. Jangan engkau berdoa mencucurkan air mata, tetapi kelakuan tidak pernah berubah. Nehemia datang kepada Tuhan. Dia mengingatkan Tuhan, engkau Allah yang setia kepada perjanjianmu. Karena Allah berjanji kepada umat Israel, aku akan memberkati engkau, aku akan memelihara engkau. Sepanjang engkau tidak menyembah Allah-Allah lain. Sepanjang engkau mengikuti peraturanku, ketetapanku. Dan ini yang dilanggar umat Allah. Dan ada seperti Nehemia yang sudah mengikuti perintah-perintahnya.
Sehingga dia mengingatkan kepada Allah. Dia 6 ayat, ia berdoa siang dan malam. Berdoa siang dan malam bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Tetapi Nehemia berdoa untuk kepentingan bangsanya, untuk kepentingan negerinya. Dan ia berdoa dengan tekun. Ketika dikatakan ia berdoa siang dan malam, artinya dia melakukan. Ada kesungguhan hati. Bukan untuk kepentingan kita. Untuk kepentingan diri kita sendiri aja kita malas berdoa. Bukan karena semuanya sudah kita capai. Bukan karena semuanya sudah kita miliki. Bukan. Kita enggan datang kepada Tuhan. Untuk kepentingan diri kita sendiri aja kita malas berdoa. Kita asal-asalan berdoa. Kita tidak serius datang kepada Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa datang seperti Nehemia datang berdoa kepada Tuhan dengan tekun. Menaikkan doanya siang dan malam. Di sini kita belajar. Nehemia tidak fokus kepada besarnya masalah yang dihadapi. Masalah bangsa Israel, kehancuran tembok Yerusalem, kehancuran bangsa Israel, penderitaan yang mereka alami adalah suatu masalah yang sangat besar. Tetapi kita lihat, Nehemia tidak fokus kepada masalah yang besar itu. Masalah apa yang kita hadapi saat ini? Kemana engkau fokusmu? Kepada jawaban yang belum dari Tuhan? Atau kau fokus kepada Allah yang bisa menjawab doamu? Kemana engkau fokus ketika engkau menghadapi masalah? Terhadap besarnya masalah itu? Atau kita fokus kepada Allah yang mampu melakukan apa yang tidak mampu kita lakukan? Kepada siapa fokusmu? Ketika engkau menghadapi ujian, pergumulanku belum dijawab Tuhan. Kemana engkau fokus? Hanya fokus kepada pergumulan itu membuat engkau stres. Hanya fokus kepada masalah yang kau hadapi akan membuat engkau stres. Sementara stres tidak pernah menjadi solusi. Stres hanya akan menambah penderitaan dalam. Masalah tidak bisa diselesaikan dengan keluh kesah. Masalah tidak bisa diselesaikan dengan sungut-sungut. Masalah tidak bisa diselesaikan dengan kita berdiam diri. Masalah, ujian, kesukaran yang kita hadapi tidak terlalu besar. Ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada Allah yang maha besar, Allah yang mengasihimu dan mengasihiku. Amin. Kenapa umat Allah itu susah datang kepada Tuhan? Kenapa kita enggan datang kepada Tuhan ketika kita menghadapi masalah besar? Karena kita tidak menyadari begitu besar kasih Allah akan hidup kita. Dia sangat menyayangimu. Dia sangat mengasihimu. Engkau biji matanya. Engkau dipelihara dengan baik oleh Tuhan. Kesanalah kita harus datang. Amin. Kalau kita lihat lagi. Tadi saya sampaikan bahwa Nehemia tidak fokus kepada masalah. Tetapi dia fokus kepada Allah. Dari sini kita belajar bahwa Nehemia sangat mengenal Allah yang disembah. Kenapa kita tidak bisa fokus kepada Allah? Karena kita mungkin banyak tahu tentang Allah. Aku banyak tahu tentang Allah. Tetapi aku kurang mengenal Allah. Aku kurang mengenal kasih-Nya. Sehingga ketika aku mendapat masalah, aku tidak datang kepada Dia.
berbeda dengan Nehemia. Dia sangat mengenal Allah yang dia sembah. Dan hal yang mengagumkan yang bisa kita pelajari dari kesaksian hidup Nehemia. Nehemia itu bekerja di bawah kekuasaan raja kafir. Raja yang tidak mengenal Allah. Dan dia hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Namun kita lihat kerohanian Nehemia terpelihara dengan baik. Terpelihara dengan baik. Kita banyak berada di lingkungan gereja aja. Banyak kita yang kerohanian kita tidak terpelihara dengan baik. Mari, pelihara imanmu. Terutama ketika kita ada di marketplace, di mana kita menjadi orang minoritas, di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Allah yang kita sembah. Apakah kehidupan kerohanian kita terpelihara? Apakah kita bisa menunjukkan identitas kita sebagai anak Allah? Saya sangat sedih kalau ada orang Kristen yang mengatakan seperti ini. Semua agama sama aja. Kalau itu keluar dari mulutmu, engkau bukan Kristen. Kalau itu keluar dari mulutmu untuk menyenangkan orang-orang di sekitarmu, saya sampaikan dari mimbar ini, engkau bukan Kristen. Karena di Alkitab dikatakan, Yesus satu-satunya jalan ke sorga. Amin. Dan pastikan itu dalam hidupmu. Jangan pernah mengatakan, ada 1001 jalan ke Roma, benar. Tetapi jalan ke sorga hanya melalui Yesus. Amin. Sebagai pengikut Kristus yang hidup di zaman sekarang, kita pun harus punya kepedulian terhadap sesama. Seperti apa yang ditunjukkan oleh Nehemia tadi. Kita harus menunjukkan belas kasihan yang mendalam atas penderitaan yang dialami orang lain. Kita harus memiliki kepekaan terhadap kebutuhan dan penderitaan orang lain. Jangan kita fokus hanya kepada kepentingan diri kita sendiri. Amin. Belajar kita untuk peka melihat keadaan. Jangan fokus kepada kepentingan diri kita sendiri. Perhatikan anak-anak muda yang sudah bekerja, orang tuamu. Habis orang tuamu, perhatikan orang yang satu keluarga denganmu sebagai jemaat di tempat ini. Baru engkau menjadi berkat bagi orang lain. Engkau menjadi berkat. Perhatikan orang-orang di sekitarmu. Jangan kita di tempat bekerja ketika ada urunan mau sumbangan itu. Ada orang yang berduka. Atau ada orang yang kebanjiran. Saya rindu setiap kita bisa menjadi saksi di tempat bekerja. Menjadi saksi mulai hal-hal kecil. Mulai hal-hal kecil, perhatikan orang di sekitarmu. Apakah ada orang di sekitarmu yang memerlukan uluran tanganmu? Apakah di sana ada orang yang seagama, yang sama-sama Kristen, tapi hidupnya jauh dari Tuhan? Mungkin engkau dipakai Tuhan untuk membimbing dia. Apa yang bisa kita lakukan untuk kita menjadi saksi di marketplace? Mari kita perhatikan itu. Dan menjadi kita tiru Nehemia. Masalah apapun yang kita hadapi di tempat kerja, di tempat kita beraktivitas, jangan pernah menyelesaikan masalah hanya dengan mengandalkan kepintaranmu, hanya dengan mengandalkan pendidikanmu. Tetapi mari seperti Nehemia, dia datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Bawa semua persoalan yang kau hadapi di tempat bekerja, di mana engkau Tuhan tempatkan beraktivitas. Setiap persoalan yang kau hadapi, biasakan untuk minta hikmat Tuhan. Amin. Setiap kita menghadapi masalah, biasakan untuk terlebih dahulu minta hikmat Tuhan. Jangan buru-buru kita mengambil keputusan.
Karena keputusan yang terburu-buru kata firman Tuhan, itu bisa membawa masalah yang bertambah. Yang kedua yang dilakukan Nehemia yang bisa kita pelajari, kesaksian hidup, dari kesaksian hidupnya, mengakui dosa di hadapan Tuhan. Nehemia 1 ayat 6b sampai 7. Tolong Pak Wakil Gembala bacakan. Nehemia 1. 6b sampai 7. Dan dengarkanlah doa hambamu, panjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengakui segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Aku dan kaum keluargaku juga telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak menaati perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu. Ingatlah akan firman yang kau sampaikan kepada Musa, hambamu itu. Oh, itu ayat 8 ya? Itu Pak. Demikian. Sekalipun Nehemia di negeri orang, namun Nehemia menyadari identitasnya sebagai bagian umat Allah yang harus bertanggung jawab atas kondisi bangsanya. Dalam doanya, ia memohon ampunan atas dosa-dosa bangsanya. Nehemia mengakui bahwa kehancuran Yerusalem disebabkan oleh ketidaktaatan bangsa Israel kepada Allah. Dia tidak mencari kambing hitam. Dia tidak bersungut-sungut. Nehemia tidak menyalahkan kondisi yang dihadapi oleh bangsanya. Tetapi dengan rendah hati Nehemia mengakui dosa-dosa bangsa Israel sebagai penyebab utama kehancuran Yerusalem. Nehemia mengakui dosa keluarganya dan dosa dirinya sendiri, dan memohon pengampunan atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Nehemia memohon belas kasihan Tuhan untuk bangsanya. Dia tidak hanya meminta pengampunan atas dosa bangsanya, tetapi dia juga meminta pengampunan atas dosa keluarganya dan dosanya. Sebagai orang Kristen, kita harus belajar berdoa dengan rendah hati dan bersedia mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, termasuk kesalahan kita dalam merespon penderitaan orang lain, dalam merespon keadaan orang di sekitar kita. Seringkali kita melihat dosa orang lain, sehingga kita hanya melihat itu karena dosamu, itu karena dosamu. Tetapi bukan itu yang dilakukan Nehemia. Padahal dari apa yang kita dengar dari tadi, Nehemia itu bergaul dengan akrab dengan Tuhan. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, dia tahu dia punya andil di situ. Ada dosanya di situ dan dia mengakui itu. Mari kita datang kepada Tuhan. Mengakui dosa kita. Kita juga perlu datang kepada Tuhan. Mengakui dosa-dosa keluarga kita. Mengakui dosa orang tua kita. Mengakui dosa anak-anak kita. Mengakui dosa sanak saudara kita. Bahkan dosa bangsa kita. Dosa para pemimpin kita. Kita bawa itu kepada Tuhan. Sehingga ada pemulihan di dalam keluarga kita. Ada pemulihan di dalam gereja kita. Ada pemulihan bagi bangsa kita. Amin. Jangan sekali lagi kita harus jujur mengakui dosa kita. Jangan kita menganggap bahwa kita, aku gak berzina, gak membunuh, gak mencuri. Aku cuman pelit. Cuman suka sirik dan itu dosa. Kita harus mengakui semua dosa kita di hadapan Tuhan. Kita ini duta Kristus. Kita ini duta Kristus. Sebagai duta Kristus, kita harus benar-benar melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nehemia. Serius kita meminta pengampunan. Ini aku Tuhan. Saya dengan Pak Gembala itu kalau berdoa, ini kami Tuhan.
Kami banyak kekurangan. Kalau sampai sekarang belum Engkau menjawab doa kami sadar kami banyak kekurangan. Kiranya belas kasihan Tuhan turun atas kami. Kiranya belas kasihan Tuhan turun atas dosa anak-anak kami. Ampuni kami Tuhan. Itu perlu kita sampaikan kepada Tuhan. Yang ketiga, yang perlu kita pelajari dari kesaksian hidup Nehemia. Nehemia memohon hikmat dan keberanian untuk bertindak. Ayat 11 saya akan bacakan. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini, dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku juru minum raja. Jadi kalau hanya kita baca ini kita tidak mengerti. Jadi Nehemia ini punya rencana. Punya tekad untuk memperbaiki Yerusalem. Kalau dia mau pergi ke Yerusalem sebagai seorang juru minum raja, tentu dia harus minta izin kepada raja. Apa yang dia lakukan sebelum dia berjumpa dengan raja? Sebelum dia menyampaikan niatnya kepada raja, dia terlebih dahulu memohon pimpinan Tuhan. Agar segala sesuatu yang dia lakukan dapat sesuai dengan pimpinan Tuhan. Nehemia betul-betul bergantung penuh kepada kekuatan Tuhan. Ini yang luar biasa. Dia minta hikmat Tuhan. Berilah telingamu kepada doa hamba-Mu ini. Dan doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan Engkau. Artinya teman sebangsanya yang sama seperti dia yang takut akan Tuhan. Agar belas kasihan Tuhan ada padanya. Nehemia tahu. Raja itu sesuatu yang besar kuasanya. Raja yang berkuasa saat itu. Yang bisa menduduki satu negeri. Yang bisa menawan satu bangsa. Itu adalah raja yang besar. Untuk meminta izin dari raja yang besar ini. Bukan hal yang mudah. Dia mau membangun kembali tembok Yerusalem. Dia mau memperbaiki kembali negerinya. Dan dia harus izin kepada raja. Bukan hal yang mudah. Bisa kalau raja tidak suka dengan apa permintaannya, bisa aja dia dihukum pancung. Itu makanya dia berdoa terlebih dahulu. Meminta hikmat Tuhan. Meminta perkenanan Tuhan. Nehemia tidak hanya berdoa tetapi juga memohon agar Tuhan memberikan keberanian dan hikmat ketika ia akan berbicara kepada Raja Artasasta untuk meminta izin membangun kembali Yerusalem. Dia tahu bahwa langkah yang akan diambilnya sangat berisiko. Namun dia mempercayakan hasilnya kepada Tuhan. Ini tantangan besar yang dihadapi oleh Nehemia. Tetapi Nehemia sadar bahwa di atas raja ada raja segala raja. Kesanalah Nehemia datang. Amsal 21 ayat 1 dikatakan, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Hati raja ada dalam kontrolnya Tuhan. Sebesar apapun raja yang memerintah, sebesar apapun pimpinan yang kau hadapi di tempat bekerjamu, hatinya tunduk di bawah otoritas Allah. Sehingga kesanalah Nehemia datang. Dan kepada Allah lah engkau datang. Ketika engkau menghadapi masalah di tempatmu bekerja. Ada pimpinan yang lalim kau hadapi. Ada pimpinan yang tidak adil kau hadapi. Kesanalah engkau harus pergi kepada Allah. Raja di atas segala raja. Raja-raja, hati raja-raja akan menjadi sebagaimana ia menjadikan mereka.
bisa dialirkan hatinya. Sehingga kalau kita baca sampai selesai ini kitab Nehemia ini, akhirnya raja memperbolehkan Nehemia untuk berangkat ke negerinya. Dan dia bukan hanya berangkat dengan tangan kosong. Dia minta surat, tolong berikan surat yang akan kubawa kepada bupati ini, bupati itu, agar mereka tidak mengganggu aku, agar mereka tidak mendukung aku. Dan raja melakukan itu. Itu hal yang luar biasa. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, bisa Tuhan lakukan ketika kita terus memandang kepada raja di atas segala raja itu. Amin. Sekali lagi jangan engkau terlarut dalam problem yang kau hadapi. Jangan engkau terlalu larut dalam masalah yang kau hadapi, dalam pergumulan yang belum terjawab. Datang kepada raja di atas segala raja itu. Amin. Di marketplace, mungkin kita juga diperhadapkan pada hambatan. Apalagi sebagai kita pengikut Kristus. Ada kritik, ada tantangan besar yang sepertinya tidak mungkin kita tembus. Tetapi ingatlah, seperti Nehemia, kita bisa bersaksi melalui ketergantungan kita kepada Tuhan yang memampukan kita menghadapi setiap tantangan. Amin. Kalau kita diizinkan Tuhan menjadi pemimpin di dalam suatu pekerjaan, biarlah engkau seorang pemimpin dengan hati seorang pelayan, menunjukkan kasih dan kerendahan hati dalam kepemimpinanmu. Saya melihat, mendengar sekolah-sekolah Kristen, pemiliknya orang Kristen, tetapi zero kasih di sana. Kalau guru sakit, langsung dipecat tanpa sepeser pun. Dari mana saya tahu? Dulu ada seorang guru yang sudah bertahun-tahun bekerja di sekolah Kristen dan pemiliknya hamba Tuhan. Dia kena kanker. Yang pemilik sekolah boro-boro pernah melihat, boro-boro pernah mengulurkan tangannya. Sejak dia berhenti bekerja, tidak mendapat apa-apa. Waktu itu saya diminta untuk menangani. Tetapi ibu ini keburu meninggal. Ketika engkau mengambil hak orang yang lebih kecil daripadamu. Tuhan yang menjadi pembela lawanmu. Amin. Pembela mereka. Dia lawanmu. Amin. Jangan karena kita lihat, dia berlaku curang pun hartanya bertambah. Sepertinya dia sukses secara materi. Tapi kita tidak tahu ujungnya di mana. Bukan itu yang dilakukan oleh orang Kristen. Amin. Itu sangat menyedihkan hati saya. Kalau itu dilakukan orang yang tidak mengenal Tuhan pun itu salah. Kalau dia sampai ke pengadilan pasti kalah. Tetapi ini dilakukan oleh orang yang berdiri di mimbar seperti saya. Sebagai orang Kristen di marketplace, kita harus berani berbicara tentang iman kita ketika ada kesempatan. Kita bangun kepedulian. Saya ingat waktu banjir besar di Jakarta tahun berapa itu. Ketika kami berdoa, ketika anak saya Yohana yang memimpin doa. Ketika kami bersyafaat. Dia berdoa seperti ini. Tuhan,
Engkau tolong, Engkau berkati orang-orang yang kebanjiran di Jakarta. Sekalipun mereka bukan orang Kristen Tuhan, bukan pengikut-Mu. Tetapi Engkau kan mengasihi semua manusia Tuhan. Itu doanya. Sebenarnya doa itu simpel ya. Tapi doa itu sangat berkenan di hadapan Tuhan. Karena doa itu pasti keluar dari hatinya yang tulus. Karena kami sepanjang hari ini tidak pernah membahas hal seperti itu. Dan biarlah itu ada dalam dirimu. Kepedulian terhadap sesama. Menjadi saksi dimanapun engkau Tuhan tempatkan. Jangan ada yang hanya asik dengan dirinya sendiri. Jangan ada yang asik hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Mari kita semua bergerak. Mari kita semua menjadi saksi dimanapun Tuhan pakai kita. Kasih dan kepedulian Nehemia terhadap bangsanya. Imannya yang tetap terpelihara sekalipun dia berada di lingkungan yang tidak mengenal Allah. Dan kecakapannya dalam melaksanakan tugas merupakan modal utama untuk dipakai Tuhan memulihkan keadaan bangsanya. Nehemia mengerjakan tugasnya bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk memulihkan umat Allah dan memuliakan nama Tuhan. Sebagai orang percaya yang bekerja di marketplace, kita juga dipanggil untuk bekerja dengan tujuan yang lebih besar, bukan hanya untuk mencari uang, tetapi memuliakan Tuhan melalui pekerjaan kita. Setiap tindakan kita harus mencerminkan kasih Kristus dan menjadi kesaksian. Kesaksian hidup bagi mereka yang belum mengenal Allah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.